Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. La haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah, kita bersyukur kepada Allah sampai malam hari ini kita masih diberi sehat, masih diberi sempat, diberi nikmat oleh Allah, sehingga kita masih bisa melaksanakan aktivitas rutin, baik aktivitas duniawi maupun ukhrawi kita sampai malam hari ini tanpa ada halangan satu apapun. Maka ini nikmat dari Allah, mari kita syukuri terlebih dahulu dengan salah satu manifestasi syukurnya, yakni asyukru bil lisan bi kalimati hamdalah. Alhamdulillah rabbil alamin. Salawat kepada Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Yang terus kita memohon kepada Allah semoga kita dan keluarga kita diberi istiqomah untuk bisa mengikuti sunnah baginda Rasul hingga akhir hayat kita nanti. Harapannya salah satunya adalah semoga berkah istiqomah itu mengantarkan kita dan keluarga kita mendapatkan syafaatul uzma dari baginda Rasul di hari kemudian nantinya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, tema yang diamanahkan oleh panitia kepada saya yakni tolok ukur keberhasilan puasa. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, memaknai tema tersebut, maka saya akan mengaitkan dengan kesuksesan orang yang berpuasa itu ketika kata Rasulullah, "Dzufira lahu ma taqaddama min dzanbi." Diampuni dia punya dosa-dosa yang telah lampau oleh Allah. Nah, di awal riwayat kata Rasulullah, siapa yang akan diampuni dosanya, yakni man shoma ramadhana man qama ramadhana imanan wa ihtisaban. Siapapun yang melaksanakan puasa Ramadan atau mendirikan sholat malam di bulan Ramadan imanan atas dasar iman wa ihtisaban dan mengharap ridho pahala dari Allah, maka dia nanti yang di akhir Ramadan dzufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Sukses dalam arti dosa-dosanya diampuni oleh Allah. Pertanyaannya adalah, yang iman itu yang bagaimana? Atau puasa yang didasari oleh keimanan itu yang seperti apa? Maka tentunya Bapak Ibu, kalau kita memakai konsep munasabatul ayah, kita akan mendapatkan jawabannya di dalam Quran surat Al-Anfal ayat kedua hingga ketiga. Di situ Allah menjelaskan kepada kita ciri-ciri orang yang beriman itu setidaknya ada 5 kata Allah. Apa ciri-ciri orang beriman kata Allah? Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Yang pertama, orang yang beriman adalah orang yang ketika disebut asma Allah, hatinya bergetar. Hadirin, ikhtiar yang kita bisa lakukan untuk kita bisa mencapai makam tersebut adalah kita melatih diri kita, semua anggota tubuh kita untuk senantiasa berzikir, dalam arti mengingat Allah kapanpun, dimanapun, dalam kondisi apapun. Bapak Ibu, kaitannya dengan puasa, maka ketika kita melaksanakan puasa, kita harus mengajak semua anggota tubuh kita. Tidak hanya sebatas puasa dalam arti menahan lapar, menahan dahaga, menahan hawa nafsu semata, tetapi juga kita ajak semua anggota tubuh kita untuk siam. Siam dalam arti adalah menahan diri dari hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kata Rasulullah, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal 'atash. Banyak sekali kata beliau, orang yang puasa
tapi dia nggak dapat apa-apa, hanya dapat lapar atau dahaga saja. Nah, yang model bagaimana yang seperti itu? Yang ketika dia puasa, ia tidak makan atau minum. Benar, ia tidak melakukan hubungan suami istri. Tetapi matanya itu loh, tidak diajak untuk puasa. Puasa-puasa, kemudian dia melihat hal-hal yang dilarang oleh Allah. Baik melihatnya secara langsung atau secara tidak langsung. Misal melalui HP atau melalui televisi kita. Nah, anak-anak muda kita kecenderungannya ketika Ramadan, sore hari setelah asar, itu mereka pamit untuk ngabuburit. Ngabuburit, jalan-jalan kemana gitu. Kalau ditanya, kemana? Ke pantai, ada yang ke mall, ada yang ke tempat-tempat hiburan. Terus ngapain di sana? Cuci mata, katanya Bapak Ibu. Itu ada anak ridho Allah, jam ridho Allah yang seperti itu ada, Pak? Tidak ada ya? Nah, tidak ada yang ngaku biasanya. Nah, ngabuburit, benar puasanya sih gak batal. Tetapi pahala puasanya ini yang Allah wa'alam diberi atau tidak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai kita termasuk golongan tersebut. Puasa, gak makan, gak minum, tetapi lisannya tidak diajak untuk puasa. Kata Rasulullah, "Man lam yada' qaula zuri wal 'amala bihi, falaisa lillahi hajatun fi ayyada'a ta'amahu wa syarabahu." Siapa yang puasa tetapi dia tidak bisa menahan lisannya untuk ngomong kotor, ngomong jorok, memaki orang, maka Allah tidak butuh puasa orang yang model seperti itu. Puasa-puasa, Pak. Kemudian benar dia gak makan, gak minum, tapi satu kali saat jalan misalnya kesandung batu, kemudian dari mulutnya keluar kalimat, misalnya mohon maaf, pincuk. Wah, ini yang Jawa Timur biasanya. Atau ketika tersandung keluar dari mulutnya kambing, kucing, atau hewan-hewan empat itu kakinya yang biasa dipakai untuk umpatan-umpatan itu. Nah, benar puasanya sih nggak batal, tetapi pahala puasanya ini loh yang masih dipertanyakan dapat atau tidaknya. Jangan-jangan ia hanya sebatas mendapat lapar dan dahaga saja. Maka orang yang senantiasa berzikir pada Allah, ketika dia berpuasa, dia ajak semua anggota tubuhnya untuk zikir, untuk mengingat Allah. Dia ingatkan dia ajak matanya untuk ingat Allah dalam arti tidak melihat hal-hal yang dilarang oleh Allah, karena ada Allah yang maha melihatnya. Dia ajak tangannya untuk menghindarkan diri dari hal-hal yang dilarang Allah, karena dia ingat Allah. Ada Allah yang senantiasa mengawasi gerak-gerik langkah kehidupannya. Orang beriman yang pertama senantiasa berzikir, mengingat Allah kapanpun, dimanapun, di kondisi apapun. Yang kedua kata Allah, wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Orang beriman itu yakni yang ketika dibacakan ayat-ayat Allah bertambah keyakinannya. Ikhtiar yang kita bisa lakukan hadirin untuk bisa mencapai makom tersebut adalah kita sederhananya senang untuk membaca firman Allah. Orang beriman tentunya harus senang ngaji. Kalau sudah mengaji atau sudah membacanya, tingkatkan lagi, belajar untuk memahami makna kandungan ayatnya. Tidak berhenti di situ, belajar melatih dirinya untuk mengamalkan nilai-nilai Al-Quran dalam kehidupan kesehariannya. Maka ini menjadi pertanyaan besar bagi kita. Sampai malam hari ini kiranya sudah berapa lembar Quran yang kita baca? Sudah berapa juz yang kita baca? Atau bahkan sudah berapa kali khatam Al-Quran itu kita baca sampai malam hari ini? Jangan sampai Al-Quran hanya jadi pajangan di dalam almari rumah kita masing-masing. Na'udzubillah. Orang beriman senang baca Al-Quran. Yang ketiga kata Allah, wa'ala rabbihim yatawakkalun. Orang beriman itu yakni yang tawakal, bergantung, pasrah hanya kepada Allah. Bapak Ibu, tugas kita di atas bumi ini berusaha, ikhtiar. Apapun yang menjadi hasilnya nanti, kita pasrahkan, kita gantungkan semuanya
kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang berdagang tugasnya buka lapak, gelar dagangannya. Apapun hasilnya pasrahkan kepada Allah. Dikasih rame itu hari sama Allah, alhamdulillah Allah punya mau. Dikasih sepi oleh Allah, alhamdulillah Allah punya maksud. Apapun yang terjadi dalam kehidupannya, orang beriman yakin seyakin-yakinnya pasti itulah yang terbaik menurut Allah, meskipun menurut kita adalah sebaliknya. Orang beriman yang ketiga cirinya senantiasa bergantung pasrah kepada Allah. Yang keempat kata Allah, alladzina yuqimuna shalah. Orang beriman itu yakni yang mendirikan salat. Hadirin, Allah ketika memerintahkan salat di dalam Al-Qur'an, selalu diksi yang dipakai olehnya adalah aqama yuqimu. Allah tidak pernah mengatakan alladzina ya'maluna shalah atau yang mengerjakan salat, atau alladzina yaf'aluna shalah yang melaksanakan salat. Tidak. Yang dipakai oleh Allah alladzina yuqimuna shalah, yang mendirikan salat. Sehingga pertanyaannya, apa bedanya antara mendirikan dengan melaksanakan? Bapak Ibu, kalau orang melaksanakan sholat, belum tentu dia mendirikan sholat. Tetapi siapapun yang mendirikan sholat, tentu pastilah ia telah melaksanakan sholat. Apa bedanya? Karena orang yang mendirikan sholat tidak hanya sebatas mengerjakan sholat 5 waktu sehari semalam, tetapi ia juga mengamalkan nilai-nilai sholat dalam kehidupan sehari-harinya. Jangan sampai nih, jamaah kita ini, jamaah ridha Allah, masih baru sebatas mengerjakan sholat. Yakin, ya 5 waktu sehari semalam dilaksanakan. Tetapi ketika selesai sholat, kok misalnya ngambil sandal milik orang lain, Pak, tinggalkan yang jelek, ngambil sandal orang lain yang lebih bagus. Maka orang yang beginian itu baru sekedar mengerjakan sholat, belum mendirikan sholat. Kalau orang ada jamaah ridha Allah, selesai sholat kemudian ngomongin tetangganya, merasani, gosipin tetangganya, maka orang itu baru sebatas mengerjakan sholat, belum mendirikan sholat. Kenapa? Karena orang yang mendirikan sholat, ia sadar sesadar-sadarnya bahwa ia telah berkomitmen penuh di akhir bacaan sholat, yakni ketika dia salam, dia berkomitmen untuk menebarkan keselamatan, kebaikan, kemaslahatan bagi siapapun yang ada di sekitarnya. Ia mengatakan assalamualaikum warahmatullah. Wahai saudara-saudaraku yang di kanan, semua kalian semoga selamat, dan kalian selamat juga dari lisanku, dari perbuatanku, dari tingkah lakuku. Sehingga orang yang mendirikan salat nanti akan sesuai dengan yang difirmankan Allah, inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat mencegah perbuatan keji dan munkar. Maka pertanyaan besar bagi kita, apakah selama ini kita sudah mendirikan sholat atau baru sebatas mengerjakan sholat? Orang beriman yang mendirikan sholat, dalam arti ia mengerjakan sholat 5 waktu sehari semalam dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-harinya. Yang terakhir, kata Allah Subhanahu wa taala, ciri orang beriman yang kelima, wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan dari sebagian rizki Allah, orang beriman itu yakni yang senang menginfakkannya, membelanjakannya di jalan Allah. Orang beriman senang sedekah, orang yang beriman senang untuk infak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, 5 ciri orang yang beriman itu tadi selama Ramadan ini kita latih untuk terinternalisasi dalam aktivitas keseharian kita. Kita melatih diri kita untuk senantiasa ingat Allah kapanpun, dimanapun, di kondisi apapun. Kita melatih diri kita untuk senang baca firman-firman Allah. Kita melatih diri kita untuk tawakal, pasrah, bergantung pada Allah. Kita latih diri kita untuk mendirikan sholat, dan kita latih diri kita untuk senang berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala.
Jika sampai hari ini kelima ciri itu ada di dalam aktivitas puasa kita, maka insya Allah puasa kita sudah ada di rel yang benar untuk menuju keberhasilan atau kesuksesan. Tapi jika jawaban jujur dalam hati kita adalah, iya, kok sampai malam hari ini belum lengkap kelima itu saya amalkan dalam puasa Ramadan ini, maka saya mengajak diri saya, Bapak Ibu sekalian secara umumnya untuk yuk mari, masih ada sekian hari ke depan ini untuk kita menyempurnakan keimanan kita sebagai dasar kita melaksanakan puasa Ramadan dengan harapan di akhir Ramadan kita termasuk hamba-hamba Allah yang sukses, yang berhasil puasanya, yakni yang diampuni dosa-dosanya yang telah lampau oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga yang sedikit ini ada manfaatnya untuk kita semua. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.